kajian Islam. Dan dia berkata, udkhulu Misra, masuklah kalian ke negeri Mesir, insyaallahu aminin, jika Allah menghendaki kalian akan aman di tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ibunya di sini yakni bibinya. Ada yang berpendapat bahwa ibu Nabiullah Yusuf telah meninggal dunia. Berarti ibu yang lain. Artinya apa? Ibu tiri atau bibinya. Kenapa? Antara Rahel dengan Lea itu satu saudara. Jadi ya jatuhnya bibi. Dan ibu itu kalau meninggal, maka yang bisa menggantikan kedudukan ibu siapa? Bibi. Bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Kalau ibu meninggal, maka ibu kita adalah bibi kita, yaitu saudara dari ibu, bukan saudara dari bapak, bukan adik perempuan bapak, tapi adik perempuan atau kakak perempuan ibu. Itu menggantikan posisi ibu kita yang meninggal. Ya. Kemudian Nabiullah Yusuf berkata, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, maka dia menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana, wa kharru lahu sujjada, dan mereka semua merebahkan diri seraya bersujud kepada Nabiullah Yusuf. Bersujud bagaimana? Betul-betul bersujud. Tapi bersujud di sini bukan menyembah. Kenapa? Karena syariat bersujud dalam rangka menghormat itu masih tetap ada sampai terakhir, yakni masa Bani Israel di kalangan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Tapi sejak Nabiullah Muhammad diutus, sudah dihapus syariat bersujud itu. Bersujud hanya kepada Allah. Tapi syariat sebelumnya masih ada perilaku syariat bersujud. Dimulai sejak Adam, malaikat diperintah bersujud kepada Adam untuk menghormat, dan itu terus sampai di kalangan para nabi dan rasul sesudahnya, dan sampai dari kalangan Bani Israel. Nah, contohnya Nabi Yusuf ini. Dan berkata, hadza ta'wilu ru'ya, inilah takwil dari mimpiku min qabl, yang dulu pernah saya sampaikan, qad ja'alaha rabbi haqqa, sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Jadi tabir mimpi itu bisa terkuak sekian tahun sesudahnya. Nggak harus tahun itu. Ya, kadang-kadang kita ini pengennya instan, mimpi sesuatu pengennya terjadi. Padahal bisa jadi mimpi itu menjadi kenyataan sekian tahun, puluhan tahun berikutnya. Seperti ini mimpi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun liman yasha, sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap orang-orang yang dikehendaki. Innahu huwal alimul hakim, dan sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka di ayat terakhir dalam surah Yusuf, yaitu ayat 101, Nabiullah Yusuf berdoa. Doanya apa? Supaya dia diwafatkan. Wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan juga keahlian mentakwil mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman,
maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang saleh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum Nabi Yusuf tidak ada nabi yang berdoa mengharapkan kematian. Orang pertama yang mengharapkan kematian itu Nabiullah Yusuf. Mati dalam keadaan masih segar bugar. Biasanya orang berharap mati itu kalau sudah apa, Pak? Ya sudah sekarat katanya ya. Ini Nabiullah Yusuf berharap kematian. Makanya diterangkan dalam sirah Nabawi, Nabiullah Yusuf meninggal dalam kondisi masih segar bugar. Dan beliau adalah nabi pertama yang mengharap kematian. Dan kemudian setelah itu. Akan tetapi untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk meminta kematian. Kecuali, ada kecualinya. Kalau terjadi fitnah. Fitnah apa di sini? Yaitu fitnah dalam urusan din agama. Kalau fitnah dunia seperti sakit, penyakit, seperti sekarang ini apa contohnya? Corona, wabah, penyakit misalnya, atau penyakit secara personal, secara pribadi. Kalau kita diuji dengan sakit, tidak boleh kita mengharap kematian. Yang dibolehkan itu adalah, yaitu terjadi fitnah terhadap din agama kita. Nah, ini termasuk doa yang diucapkan, Allahumma ahyina muslimina wa tawaffana muslimin. Ini yang diucapkan oleh orang-orang sesudah Yusuf, yang mereka berharap untuk mati, dihidupkan dalam keadaan muslim, dan diwafatkan sebagai seorang muslim. Kemudian syariat Islam melarang kaum muslimin meminta kematian kecuali dalam keadaan fitnah. Di dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sarhus Sunnah Imam Al-Baghawi disebutkan suatu riwayat, ya bna Adam, al-mautu khairul lakum minal fitnah. Wahai anak Adam, kematian itu lebih baik bagi kalian, yakni daripada fitnah. Fitnah apa di sini? Yaitu fitnah terhadap agama. Makanya dulu Imam Al-Bukhari itu termasuk orang yang berharap kematian karena fitnah yang terjadi pada saat itu. Demikian pula Ali bin Abi Thalib dulu ketika terjadi fitnah kaum muslimin, fitnah terhadap agama. Di zaman Ali bin Abi Thalib sempat beliau juga berharap kematian. Tapi kalau fitnah-fitnah selain dari urusan din, urusan agama, kita tidak boleh berharap kematian. Di dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, di dalam Sahih At-Tirmidzi juga di nomor 3235, di situ disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta biqaumin fitnah, jika engkau menghendaki satu fitnah, ujian terhadap agama ini terjadi, yakni pada diri kami, fatawaffana ilaika ghaira maftunin, maka wafatkanlah kami dari orang-orang yang terkena fitnah tersebut. Nah, ini boleh, dan ini doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan ini ada rangkaiannya. Nanti bisa dicek di dalam Sahih At-Tirmidzi. Di antara sepenggal doanya, dan jika engkau menghendaki suatu fitnah itu terjadi pada suatu kaum, maka wafatkan kami wahai Allah. Wa tawaffana ilaika ghaira maftunin, wafatkanlah kami di antara orang-orang yang terfitnah tersebut. Adapun kalau fitnah-fitnah yang bukan urusan agama, maka tidak boleh kita berdoa meminta mati. Bagaimana kalau seandainya diuji oleh Allah dengan fitnah sakit, penyakit yang bertahun-tahun, mungkin tidak mati, tidak hidup, la yamut wa la yahya.
Maka kalau harus terpaksa berdoa, maka dibolehkan kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, doa meminta kematian. Kalau seandainya terpaksa harus mengucapkan doa dan itu berkaitan dengan musibah yang menimpa kita berupa penyakit atau sakit, bukan musibah yang berkaitan dengan agama, maka terdapat riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, haddatsana ibnu Salamin akhbarna Ismail bin Ulayya an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yatamannayanna, ya, jangan kalian berharap ahadun minkumul mauta, salah seorang di antara kalian yakni berharap kematian. Kenapa? Karena disebabkan ladurrin, disebabkan karena sakit, penyakit atau ujian-ujian yang tidak berkaitan dengan agama. Yang ujian itu nazala bih, diturunkan kepadanya. Fa in kana la budda mutamannian, sekiranya kalian tidak bisa menolak atau mau tidak mau terpaksa berharap kematian lil maut, falyakul, maka ucapkanlah Allahumma ahyini, wahai Allah hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairal li, hidupkan aku sekiranya hidup itu lebih baik untukku. Ini yang pertama. Kemudian watawaffani idza kanatil mautu khairal li, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untukku. Jadi ini doanya diplomatif, ya. Wahai Allah, jika hidup itu baik untukku, hidupkan aku. Jika kematian itu baik untukku, wafatkan aku. Beda dengan tadi kan, kalau Nabiullah Yusuf betul-betul memang minta diwafatkan ketika itu, sehingga Allah wafatkan Nabiullah Yusuf dalam kondisi masih muda belia. Ikhwatal iman. Jadi kalau terjadi fitnah din, nah itu berharap kematian diperbolehkan. Tapi kalau dalam urusan-urusan selain dari fitnah agama, maka terpaksa jika itu dilakukan, ucapkan doa ini. Yani Allahumma, wahai Allah, ahyini makanatil hayatu khairan li, wahai Allah hidupkan aku jika kehidupan itu baik untukku. Dan yang kedua, watawaffani idza kanatil mautu khairan li, dan wafatkan aku jika kematian itu baik untukku. Berani nggak kalau mengucapkan doa seperti ini? Halo? Sekarang ya nggak berani. Tapi nanti kalau diuji bisa jadi. Mungkin bahkan berharap untuk membaca doa ini karena nggak hafal. Ya, akhirnya orang lain disuruh berdoa. Doakan aku ya. Aku sudah nggak kuat menahan ujian sakit yang aku derita saat ini. Wallahu a'lam. Insya Allah dengan sakit itu Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita jika kita menghadapinya dengan sabar. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berarti usai dan tuntas sudah kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tentu kalau ada beberapa bagian dari kisah ini yang tidak tersampaikan atau terlewati, silakan nanti bisa membaca dari kitab Sirah Nabawiyah, dan silakan bisa dibaca dari banyak versi, terutama yang saya sarankan yaitu
buku yang berjudul Kisah Sahih Para Nabi. Jadi hanya mendasarkan kepada riwayat-riwayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Apalagi ini berkaitan dengan Bani Israel ya. Kadang banyak cerita-cerita itu yang kemasukan cerita-cerita Israiliyah. Nah, kita membatasi dengan riwayat-riwayat yang sahih, baik itu dari hadis yang sahih ataupun dari athar-athar yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.